Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban LKM 6 pengantar kewirausahaan. Yang pertama, jelaskan perspektif agama tergantung agama yang Anda yakini, Islam, Kristen, Hindu, Buddha terhadap wirausaha. Saya beragama Islam. Menurut pandangan Islam, di sini kewirausahaan tidak disampaikan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Namun disampaikan istilah yang berkaitan dengan kewirausahaan seperti kerja keras, kemandirian atau biyadihi, dan tidak cengeng. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Kerja keras merupakan suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan atau rezeki, tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan atau resiko. Rekam jejak sejarah Nabi Muhammad SAW, istrinya, dan sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang dan entrepreneur mancanegara yang pawai. Bukankah Islam adalah agama kaum pedagang, disebarkan ke seluruh dunia setidaknya sampai abad ke-13 Masehi oleh para pedagang muslim. Aktivitas perdagangan yang dilakukan Nabi dan sebagian besar sahabat telah merubah pandangan dunia bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada kebangsawanan darah, tidak pula pada jabatan yang tinggi atau uang yang banyak, melainkan pada pekerjaan. Oleh karena itu, Nabi juga bersabda, "Innallaha yuhibbul muhtarif." Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Umar ibnu Khattab mengatakan sebaliknya bahwa aku benci salah seorang di antara kalian yang tidak mau bekerja yang menyangkut urusan agama. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khaira ummah. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Dalam pandangan Islam, kerja dan usaha manusia adalah sumber nilai yang real. Jika seseorang tidak memiliki kerja, maka dia tidak akan berguna dan tidak memiliki nilai. Kerja menentukan posisi dan status seseorang dalam kehidupan, sebagaimana diungkapkan dalam ayat Quran yang artinya, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwasanya jika seseorang muslim selesai melakukan sholat, hendaklah ia kembali melakukan aktivitas kerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan hanya bisa dihentikan dalam waktu sementara pada saat melakukan ibadah sholat dengan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Landasan moral yang harus dimiliki seorang wirausahawan muslim adalah yang pertama merasa terpantau, yang kedua itu jujur, yang ketiga amanah, dan yang keempat takwa. Dalam agama Islam terdapat beberapa ketentuan dalam berwirausaha, yaitu harta dan kekayaan yang diusahakan harus halal. Yang kedua, cara mendapatkan harta dan kekayaan harus sesuai dengan syariah. Yang ketiga, berusaha mencari kekayaan harus mengetahui hukum-hukum syariah yang berkenaan dengannya. Yang keempat, berusaha mencari harta dan kekayaan tidak boleh melalaikan ibadah. Wirausahawan dalam konsep Islam memiliki karakteristik yang pertama, yaitu sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Jujur, yang kedua jujur, yang ketiga niat suci dan ibadah, yang keempat bangun subuh dan bekerja, yang kelima toleransi, yang keenam berzakat dan berinfak, dan yang ketujuh silaturahmi. Beberapa etika dalam berbisnis menurut pandangan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, jangan memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Jangan memakan harta anak yatim secara zolim. Jangan curang dengan cara antara lain mengurangi takaran dalam timbangan. Jangan berdagang, memproduksi minum-minuman khamar, berjudi, mengundi nasib. Tidak memakan riba. Jika melakukan utang piutang, jika mengalami kesulitan, hendaklah diberikan waktu sampai berkelapangan, memberikan sedekah atas harta yang dimiliki kepada orang lain.
Yang kedua, beri contoh berdasarkan tips yang diberikan oleh link berikut. Yang pertama, tidak pernah letih dalam belajar. Untuk bisa sukses dalam berwirausaha, harus mencoba dan menerapkan ilmu yang dipelajarinya. Orang-orang sukses pun tidak berhenti belajar ketika telah sukses. Apabila seseorang berhenti belajar, maka tidak dapat melakukan hal-hal yang kreatif dan berinovasi sesuai usaha yang dibangunnya dapat tergerus oleh pesaingnya. Membangun jaringan dengan baik. Dengan adanya jaringan, akan lebih mudah dalam mendapatkan partner dalam bisnis, serta bisa juga menjalin kerjasama dengan orang-orang yang penting dan berpengaruh, misalnya investor dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan membuat suatu bisnis lebih mudah berkembang. Lalu yang ketiga, memulai semua dari sesuatu yang sederhana. Suatu usaha tidak mungkin langsung mencapai kesuksesan, namun perlu dirintis dari awal dengan memulai dari sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang kecil akan membuat kita terbiasa dengan ritme usaha, dan apabila usaha kecil tersebut nantinya sukses, maka kita mampu mengembangkannya menjadi sebuah bisnis atau usaha yang lebih besar lagi. Jadi tidak ada yang perlu cemaskan lagi karena sudah paham dengan ritmenya. Yang keempat, berani mengambil risiko. Jika tidak berani mengambil risiko, maka kemungkinan sukses kecil karena usaha tersebut tidak akan pernah dimulai. Setiap usaha memiliki risiko sehingga kita dapat membuat rancangan usaha untuk mengatasi risiko yang mungkin akan dihadapi, dan kita sudah siap apabila risiko tersebut terjadi. Menanggapi keluhan, kritik, dan masukan dari pelanggan. Hal ini juga penting. Ketika kita peduli dengan pelanggan, maka pelanggan akan respect dengan kita. Ini dapat membuat usaha kita semakin membaik seiring berjalannya waktu. Dengan mengetahui keluhan, kritik, dan masukan dari pelanggan, kita dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada usaha kita. Tak pernah berhenti belajar. Tips ini mirip dengan tips yang pertama tadi. Dengan tidak pernah berhenti belajar, kita dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha yang kita bangun dan mampu membuat kita mencapai sesuatu yang secara signifikan. Selanjutnya, memiliki rekan yang terbaik. Dengan memiliki rekan yang terbaik, kita bisa mendapatkan kemajuan dalam bisnis yang dijalankan. Rekan yang terbaik dapat dipercaya dan dapat diajak bekerja sama akan memberikan kemudahan dalam mencapai hasil yang lebih besar, sehingga bisnis yang dijalankan menjadi lebih baik. Tekun dan bermental baja. Tekun disertai dengan mental baja akan membuat kita tahan banting terhadap apapun. Dalam menjalani bisnis akan banyak mengalami tantangan, jadi harus tekun dan bermental baja agar bisa melewati tantangan tersebut dan bertahan serta sukses dalam menjalankan bisnis. Nomor 3 yaitu success story. Nah, di sini saya akan menyampaikan cerita sukses dari Tirta Utomo, pendiri air kemasan Aqua. Tirta Utomo atau Kwa Sien Biao lahir di Wonosobo pada tanggal 9 Maret 1930. Tirta Utomo awalnya bekerja di Pertamina. Ide mendirikan usaha air kemasan ini diawali saat ia bekerja di Pertamina pada awal tahun 1970-an. Ketika itu Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu karena istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengonsumsi air yang tidak bersih. Tirto kemudian mengetahui bahwa tamu-tamunya yang berasal dari negara barat tidak terbiasa meminum air minum yang direbus, tetapi air yang telah disterilkan. Meskipun saat itu air mineral dalam kemasan atau AMDK belum ada di Indonesia, Tirto tetap yakin dengan langkahnya keluar dari tempat kerjanya yang mapan di Pertamina. Tirto dan saudara-saudaranya mulai mempelajari cara memproses air minum dalam kemasan. Ia meminta adiknya, Slamet Utomo, untuk magang di Polaris, sebuah perusahaan AMDK yang ketika itu telah beroperasi selama 16 tahun di Thailand. Tidak mengherankan bila pada awalnya produk Aqua menyerupai Polaris, mulai dari bentuk botol kaca, merek mesin pengolahan air, sampai mesin pencuci botol serta pengisi air. Awalnya Aqua bernama Puritas, kemudian seorang konsultan Tirto yang bernama Eulindra Lim mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap image air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Ia setuju dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua. 2 tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dengan harga jual Rp75, hampir 2 kali lipat harga bensin yang ketika itu bernilai Rp46 untuk 1 liter atau 1000 ml. Aqua pada awalnya dijual untuk orang asing, tetapi kemudian Tirta Utomo melihat pasar masyarakat Indonesia juga memiliki potensi, sehingga dia menjual air kemasan botol ukuran kecil dan ditempatkan di terminal-terminal bus di Jakarta dan sekitarnya, serta sepanjang jalan Pantura, Jawa Tengah. Hal ini ternyata sukses, membuat Aqua diminati oleh para supir-supir bus dan penumpang, serta masyarakat lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan air mineral botol yang bersih. Dengan bantuan Willy Sidarta, sales dan perakit mesin pabrik pertama Aqua, sistem distribusi Aqua bisa diperbaiki. Willy menciptakan konsep delivery door-to-door khusus yang menjadi cikal bakal sistem pengiriman langsung Aqua. Konsep pengiriman menggunakan kardus-kardus dan galon-galon menggunakan armada yang didesain khusus membuat penjualan Aqua secara konsisten membaik. Tahun 1974 sampai 1978 adalah masa-masa sulit bagi perusahaan ini, ditambah lagi permintaan konsumen masih sangat rendah. Masyarakat masih asing dengan air minum dalam kemasan, tetapi ia tidak menyerah. Tirto dengan berbagai upaya dan kerja keras menjadikan Aqua mulai diterima masyarakat luas. Bahkan tahun 1978, Aqua telah mencapai titik BEP, dan saat itu menjadi batu loncatan kisah sukses Aqua yang terus berkembang pesat. Saat itu memang produk Aqua ditujukan untuk market kelas menengah ke atas, baik dalam rumah tangga, kantor-kantor, dan restoran. Namun sejak tahun 1981, Aqua telah berganti kemasan dari semula kaca menjadi plastik, sehingga melahirkan berbagai varian kemasan. Hal ini menyebabkan distribusi lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau, sehingga produk Aqua dapat dijangkau masyarakat dari berbagai kalangan. Pada 1982, Tirto mengganti bahan baku, yaitu air, yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri atau self-flowing spring, karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Sejak tahun 1988, Aqua juga menjadi pelopor penggunaan botol plastik berbahan PET yang lebih ramah lingkungan dari bahan PVC. Padahal saat itu di Eropa masih menggunakan bahan PVC. Selain itu, desain botol Aqua berbentuk persegi bergaris yang mudah dipegang telah menggantikan desain botol bulat Eropa. Bahkan, botol PET ciptaan Aqua ini telah dijadikan standar dunia. Pada 1984, pabrik Aqua kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur. Dan pada 1995, Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan secara bersamaan. Hasil sistem inline ini adalah botol Aqua yang baru dibuat, dapat segera diisi air bersih dan di ujung proses produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Aqua juga sukses di mancanegara. Sejak 1987, produk Aqua telah diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Maldives, Fuji, Timur Tengah, dan Afrika. Berbagai prestasi dan penghargaan pun didapatkan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi sepeninggal ayahnya Tirto Utomo menjual sahamnya kepada Danone pada 4 September 1998. Akuisisi tersebut dianggap banyak pihak sebagai langkah tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000 bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Tirto Utomo pun dinobatkan sebagai pencetus air minum dalam kemasan dan masuk dalam Hall of Fame. Dan berdasarkan survei Zenith Internasional, sebuah badan survei Inggris, Aqua dinobatkan sebagai merek air minum dalam kemasan terbesar di Asia Pasifik dan air minum dalam kemasan nomor 2 terbesar di dunia. Sebuah prestasi yang mungkin tidak pernah dikira-kira. Dengan kerja keras Tirto Utomo, sekarang Aqua adalah merek air mineral dalam kemasan pionir dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK atau air minum dalam kemasan yang paling terkenal di Indonesia. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan mengeja, atau kesalahan yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.